Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Dialah yang layak kita sembah, kita puji. Yesus kita ajaib. Langit dan bumi, terpujilah nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di harapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Boleh sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan kita berada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu, tapi melainkan rencana dan anugerah Tuhan dalam hidup kita yang memimpin setiap kita berkumpul di tempat ini dengan anugerah daripada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita menyembah Dia, sebelum kita memuji bersorak-sorak bagi nama Dia, terlebih dahulu kita boleh menyapa kiri kanan depan belakang, katakan shalom, kasih salam yang hangat Bapak Ibu. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menghampiri Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa anugerahnya yang begitu besar, yang melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hiduplah dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk menghampiri Engkau Tuhan, untuk melayani-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah berlimpah kasih. Semakin hari Tuhan semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah berlimpah bagi setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Dan kasih-Mu semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Ku ada sebagaimana ku ada. Kami berdiri Tuhan
Di tempat ini bukan karena kekuatan kami ya Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Oh, ku layak. Yes Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Oh, besar, besar anugerah, sungguh berlimpah bagi setiap kami ya Yesus. Terima kasih-Mu semakin semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu Yesus dalam hidup. Ayolah kami menyembah-Mu Tuhan, aku memuji-Mu Tuhan, Tuhan Yesus. Kau yang memberkati kami, Kau yang memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Besar anugerah-Mu, sungguh berlimpah bagi setiap kami Tuhan kasih-Mu. Sungguh nyata bagi setiap kami. Bahkan berlimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan. Besar, ya, besar anugerah-Mu. Besar anugerah, berlimpah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yes, haleluya. Beri kemuliaan bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari semua kita yang siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini? Amin. Boleh coel kiri kanan depan belakangnya. Ayo bersuka cita sebab Tuhan begitu melimpah memberikan kuasanya bagi setiap kita untuk menjadikan kita sebagai umat yang pemenang. Haleluya. Oh yeah.
Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya Tuhan, Engkau Raja bagi setiap kami. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Mari semua bertepuk tangan, meninggikan nama Tuhan. Yesus Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Amin. Tuhan memberikan kuasa-Nya bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang beriman kepada Tuhan. Oh, ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya.
dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ada kuasa, semua untuk bangkit berdiri. Menyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Sekali lagi saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, bangsa ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau yang berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan. Apapun yang kami alami ya Yesus. Biarlah Engkau yang mengambil alih segala kehidupan kami Tuhan. Dan hidup kami boleh mencerminkan Yesus dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kesesakan kami Tuhan, pertanyaan jiwa kami ya Yesus, Engkau menjawab. Sekalipun gunung tidak berpindah Tuhan, kami mau tetap percaya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya Tuhan Yesus, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan Tuhan, rasa sesak di dalam dada. Rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhan yang pegang, Tuhan yang pegang kuasa. Yes. Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun
setia. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau telah memelihara kami lebih dari yang kami pikirkan. Kau dan selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu ingin memeluk kami. Kau selalu ingin agar kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami boleh berkumpul, bersukacita bersama umat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Mari katakan terima kasih pada Dia, saudaraku. Angkat tanganmu dan bilang terima kasih. Katakan haleluya, aku bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau pagi ini cuma kebiasaan kami datang. Sekedar untuk melakukan sesuatu yang ritual. Kami rindu Tuhan hari ini. Kami betul-betul menyediakan hati kami. Kami ingin jumpa hati ke hati Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa kami semua dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, karena kami rindu Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Bagaimana kalau kita tepuk tangan sekali lagi buat tim yang sudah melayani kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Boleh lambaikan tangan ke saya sambil senyum dan bilang sama sebelahnya, saya senang duduk di samping kamu. Senang sekali saya ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang baru pertama kali saya hadir di sini. Gak ada kertasnya ya? Berarti gak bisa pakai ini. Oke. Saudara sekalian, berapa banyak saudara yang lahir di keluarga Kristen? Lahir sudah Kristen, gak ada pilihan. Boleh tolong angkat tangan? Angkat tangannya ragu-ragu, tinggian dikit dong. Sekarang saya tanya, saudara lahir di non-Kristen alias kafir. Baik, saudaraku, hari ini kita semua seringkali tidak paham bahwa kekristenan itu bukan karena KTP saudara menuliskan Kristen. Tetapi seorang menjadi Kristen itu juga bukan karena dia memilih untuk jadi Kristen. Tetapi karena dia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Tolong bukakan, tolong ditampilkan Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama, slide-nya diganti aja Pak. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ke 7. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat yang Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 7. Saya ingin kita membacanya bersama-sama. Nanti saya akan arahkan. Adalah seorang Farisi bernama siapa? Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara tahu Farisi itu apa? Seringkali kita dengar bukan? Farisi itu sebuah ormas, organisasi masyarakat. Mirip-mirip partai. Ya, partai itu ormas. PDIP, FPI, Golkar itu ormas. Organisasi yang didirikan oleh masyarakat. Gereja ini GBI ya ormas juga. Jadi Farisi adalah sebuah ormas yang didirikan dengan sebuah visi, sebuah misi untuk mendirikan sebuah kerajaan Israel Raya. Mereka rindu untuk Israel ini nggak dijajah, nggak dibuang, tetapi berjaya. Seperti waktu Raja Daud, seperti Raja Sulaiman. Jadi mereka sangat menanti-nantikan seorang yang namanya Mesias. Karena mereka percaya rajanya akan disebut Mesias. Dan mereka tunggu-tunggu seorang tampil seperti Daud dan Salomo itu. Dan mereka rindu-rindukan. Cuma uniknya ini ormas
memasukkan hukum Taurat Musa sebagai undang-undang dasarnya. Jadi ini kelompok sebenarnya kelompok radikal, saudaraku. Mereka menerapkan kalau mencuri potong tangan. Kalau berzina ditimpukin batu sampai mati. Inilah Farisi. Dan orang-orang Farisi melakukan ritual-ritual agama dengan ketat. Mereka puasa beberapa kali seminggu, mereka berdoa beberapa kali sehari, mereka mengorbankan korban, mereka berdoa pakai kiblat ke Yerusalem, dan sebagainya, dan sebagainya. Nikodemus salah satu pemimpinnya. Tentu Nikodemus hidupnya saleh, bukan penjudi, bukan penyamun. Dan mari kita lanjutkan ayat kedua. Baca sama-sama. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, apa? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai apa? Sebutkan sebagai apa? Guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Sampai sini Nikodemus mengakui bahwa Yesus itu seorang apa tadi? Guru. Ucapkan guru. Rupanya Nikodemus suka stalking TikToknya Yesus. Facebooknya Yesus, dilihat-lihat. Ini kok ajarannya bagus ya, gak kaleng-kaleng. Rupanya Nikodemus melakukan penelitian. Rupanya Nikodemus mengirim mata-mata kemanapun Yesus pergi. Sehingga Nikodemus bisa berkesimpulan, ini guru pasti diutus oleh Allah. Dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus juga diakui oleh Nikodemus. Bahwa ini tidak mungkin terjadi kecuali Allah menyertainya. Sampai sini saya mau tanya, Nikodemus percaya Yesus apa enggak? Kasih jempol dong, Nikodemus percaya apa enggak? Percaya bahwa Yesus seorang guru, seorang pembuat mujizat. Mari kita lanjutkan, ayat ketiga. 2, 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dapat lihat atau enggak? Tidak dapat melihat. Kecuali dia dilahirkan kembali. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dilahirkan lagi? Jawab Yesus, mari sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging dan apa yang dilahirkan dari roh? Ayat 7 keras-keras sama-sama. Janganlah engkau heran karena aku berkata padamu, kamu harus atau tidak? Saudara sekalian, Nikodemus itu seorang yang beragama. Agamanya bukan kaleng-kaleng, bukan agama berhala. Agama yang diturunkan oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa menerima Taurat dari Allah. Hampir gak ada salah yang kita bisa temukan. Dalam arti kata, Nikodemus sebagai pemeluk agama. Dia gak ikut agama yang sesat. Dia gak ikut agama yang kaleng-kaleng. Dia ikut agama yang diberikan, diturunkan oleh Musa. Dia seorang yang religius. Mungkin banyak di antara saudara juga lahir sebagai seorang yang beragama. Dari kecil sekolah minggu, kemudian remaja, gak pernah bolong-bolong. Saya boleh dapat minum? Ada.
Anda nggak pernah bolong-bolong dan Anda selalu hadir di gereja. Makasih. Dan kemudian Anda akhirnya jadi aktivis di gereja. Ada jadi pengurus, ada jadi majelis, bahkan ada yang jadi pendeta. Saudara, salah nggak? Enggak. Melakukan ritual keagamaan itu nggak salah. Dan Nikodemus bahkan memuji Yesus begitu rupa. Kalau saya jadi Yesus, setelah dipuji, paling enggak jawabnya bilangnya apa? Kalau Anda dipuji bilangnya apa? Ah enggak, lu salah kali gitu ya. Suara lu bagus, salah denger kali gitu ya. Kalau dipuji bilangnya apa? Terima kasih. Nanti sore kita makan bareng yuk. Saya traktir di Telukong ini restoran apa yang enak? Ntar Willis belum muji saya jadi nggak ditraktir. Kalau kita dipuji kan kita terima kasih, ya kita tentunya dengan ramah menjawabnya. Tapi ketika Yesus dipuji, kaget loh saya dapat jawaban Yesus. Yesus jawab gini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini bahasa Indonesia yang bagus. Tapi kalau dibahasain ke bahasa sehari-hari, dengerin. Gue ngomong serius ya. Ini kalau bahasa sehari-harinya nih. Kalau Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari ala Jakarta begitu bunyinya. Dengerin. Gue ngomong serius ya. Gue ngomong serius, sorry. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu gak bisa lihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mana? Kerajaan Allah yang diimpikan oleh orang Farisi. Kamu tidak akan lihat boro-boro masuk, lihat juga enggak. Ini jawaban rada kasar kalau buat orang timur, saudaraku. Sudah kalau dikasih tahu, serius ya, dasi lu miring tuh. Gimana? Terlalu langsung kan? Serius. Pipi uru rada terlalu tembem. Kasar gak buat orang timur? Terasa kasar bukan? Apakah Yesus kasar? Gak sopan? Nah, Yesus sopan. Kenapa Yesus belak-belakan ngomong itu? Karena Yesus mau kasih tahu Nikodemus, aku senang terima pujian kamu, tapi aku mau ngomong apa adanya ke kamu. Kamu sudah usaha untuk datang temui aku mesti ngomong apa adanya. Terserah kamu mau marah, tapi aku mau ngomong inti dari kekristenan adalah kamu harus dilahirkan kembali. Ucapkan sama-sama, kamu harus dilahirkan. Kalau Nikodemus harus, saudara harus enggak? Siapa tahu saudara cucu Musa. Sudah harus apa enggak? Bukan cucu Musa kan? Cucu Musa juga harus, saudaraku. Nah, ketika Nikodemus diberitahu begini, mungkin saudara bilang, masa iya sih? Iya. Nikodemus tuh berhadapan dengan Yesus, muka dengan muka, mata dengan mata. Nikodemus kenal nggak Yesus adalah Mesias? Halo? Enggak. Nikodemus kenal Yesus cuma sebagai guru dan pembuatmu. Nikodemus kenal nggak Yesus itu Allah? Enggak, dia cuma bilang yang diutus oleh. Nikodemus tahu nggak Yesus itu adalah raja segala raja? Nah, seandainya dia tahu Yesus raja Mesias yang ditunggu, dia berlutut langsung dia menyembah. Tapi Nikodemus, dia tidak bisa lihat Yesus sebagai Allah. Dia hanya bisa lihat Yesus sebagai guru dan pelaku mujizat. Saya mau kasih tahu saudaraku, berapa banyak orang di gereja masuk ke dalam gereja itu bukan karena dilahirkan kembali. Tapi karena anaknya orang Kristen, anaknya majelis, anaknya aktivis, anaknya pendeta. Kalau saya
lahir kafir. Kemudian saya menjadi Kristen karena dilahirkan kembali. Nah saudaraku, hari ini buat saudara yang lahir di keluarga Kristen agak mengalami kesulitan. Membedakan kapan dilahirkan dan kapan belum dilahirkan. Buat kita yang lahir di keluarga kafir, saudara lebih mudah untuk membedakan. Dulu gue begini, sekarang gue begitu. Karena saya gak besar di sekolah minggu, saya gak besar di remajanya gereja, sampai kemudian saya dilahirkan kembali. Nah saudaraku, hari ini kenapa saya mau sampaikan topik ini, karena banyak orang, dia datang ke gereja, duduk setia tiap minggu, tanpa dilahirkan kembali. Karena apa? Karena nikah sama orang Kristen. Karena apa? Karena daripada nganggur, enak di gereja rada adem. Kenapa? Di gereja pada ganteng-ganteng, cakep-cakep, wangi-wangi. Kenapa? Ya udah dari bapak gua, kakek gua ke gereja, masa gua gak ke gereja? Banyak alasan yang tentunya tidak salah. Tidak salah sama sekali. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, hari ini kalau saudara sudah ada duduk di sini, pasti Tuhan punya rencana. Tuhan kirim saya untuk berbicara kepada saudara. Bahwa saudara yang belum dilahirkan baru, saudara juga perlu dilahirkan baru. Amin. Nah, yang pertama saudaraku, tentang kelahiran baru ini mengapa kita perlu dilahirkan baru. Silakan pakai slide saya nomor berapa nih? Pakai slide Pak PPT, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slide nomor 6. Tahukah saudaraku bahwa manusia semua perlu dilahirkan baru karena manusia semua, katakan semua. Termasuk saya, katakan. Semua, termasuk saya, tangannya gini. Amin. Lahir dalam keadaan ini. Roh Anda mati, tubuh Anda mati. Anda bilang enggak tuh, gue lagi lahir udah bisa mewek, udah bisa ngompol, udah bisa lari-lari, udah bisa ngomong, bisa nangis. Ya, sebab kata mati di sini bukan berarti Anda diem. Tapi mati di sini artinya Anda terpisah dari Allah. Ucapkan sama-sama, terpisah dari Allah. Tahukah saudaraku, semua kita lahir ke dunia sudah terpisah dari Allah. Anda bilang, kapan saya perpisahan dengan Allah? Oh saudara, semua tidak pernah yang berkata, dah saya pergi dulu ya. Nah, Anda terpisah dari Allah bukan karena perbuatanmu. Tapi karena Anda keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lah yang memisahkan diri, meninggalkan Allah. Sehingga sejak itu semua keturunan Adam, ucapkan sama-sama, semua keturunan Adam terpisah. Siapa keturunan Adam di sini? Katakan saya. Yang gak ngomong keturunan Sun Gokong. Sekali lagi, siapa keturunan Adam? Katakan saya. Kasih tos dulu, lu Adam juga ternyata. Saudara, semua keturunan Adam alias manusia itu lahir dengan menghadap ke sana. Saya pakai ilustrasi menghadap ke sana. Ini artinya saya berjalan di dalam keterpisahan dengan Allah. Ya, Anda ketika lahir, tahukah saudaraku, Anda lahir ke dunia tanpa berbuat apapun, Anda sudah statusnya berdosa. Berdosa ini arti katanya terpisah. Ucapkan sama-sama. Saya nggak ada kertas jadi saya ada kesulitan, makanya saya ulang-ulang saudaraku. Sebenarnya sih di mobil ada, cuman tak agak repot lagi ya, tadi saya nggak nanya. Saudara, ketika kita lahir ke dunia ini terpisah. Anda nggak mengenal Allah.
Anda nggak tahu siapa Allah. Anda bahkan nggak tahu siapa dirimu. Dalam keadaan seperti ini Anda bertumbuh. Anda masuk TK, Anda masuk SD, Anda mungkin kalau keluarga Kristen masuk sekolah minggu. Anda jangan pikir kalau Anda diceritakan tentang Yesus, Anda lalu kenal Yesus. Enggak. Semua orang yang lahir terpisah ini kalaupun sampai tahu nama Yesus itu sebagai guru. Sebagai pembuat mujizat. Bukan sebagai Allahmu. Anda nggak pernah menyadari bahwa dia Allahmu. Nggak bisa, kenapa? Anda memang nggak bisa kenal. Ibarat kalau HP saya nih, di ruangan ini pasti ada wifi dari gereja. Tapi connect gak dengan HP saya? Nggak, karena saya belum bisa koneksi. Sama seperti orang yang lahir, walaupun datang di gereja, dia nggak bisa connect dengan Allah. Kenapa? Dia belum lahir baru. Nikodemus, tiap hari di bait Allah. Apakah dia mengenal Allah? Tidak. Dia mengenalnya dalam pikirannya saja. Tapi dia tidak bisa mengenal dari roh ke roh, hati ke hati. Nah saudaraku, semua orang yang belum lahir baru ini perlu dilahirkan kembali. Nah lihat badan saya berbalik. Perlu dilahirkan kembali, ucapkan sama-sama. Oleh siapa? Bukan oleh keputusan saya. Bukan oleh keputusan pendeta saya. Bukan keputusan orang tua saya. Tapi oleh Roh Kudus. Ucapkan sama-sama. Oleh Roh Kudus. Juga bukan oleh baptisan air, saudaraku. Yang membaptis air itu pendeta. Yang melahirkan baru itu Roh Kudus. Mari kita lihat Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Tolong Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Bisa ditampilkan? Lagi dicari ya. Makasih, ini ada perubahan Pak topiknya. Baca sama-sama 2, 3. Kamu akan kuberikan, yuk kompak 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu dan hati yang apa? Keras, dan kuberikan padamu hati yang, yuk tangannya ke sini. Ketika saya lahir baru, ucapkan sama-sama. Saya menerima hati yang baru. Pakai tangan satu lagi. Saya menerima Roh Kudus. Tangannya gini, hati saya, roh saya dengan Roh Kudus menjadi satu. Untuk sebentar saja. Untuk sebentar saja. Untuk sampai kapan? Selama-lamanya. Alkitab berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau yatim piatu lagi. Artinya engkau dan Allah untuk selama-lamanya tidak pernah terpisah lagi. Tapi engkau akan disebut anak-anak Allah, kata Roma 8. Kata Yohanes pasal 1, engkau akan diberi kuasa sebagai anak Allah. Roh Allah akan bersaksi bersama-sama rohmu bahwa engkau anak Allah. Sudah lahir. Kalau anak udah lahir belum? Halo? Anak sudah lahir belum? Kalau engkau disebut anak Allah artinya engkau telah dilahirkan kembali. Jadi ketika engkau dilahirkan kembali, ini seperti bayi yang keluar dari kandungan ibu. Bayi ini gak bisa apa-apa dan gak perlu apa-apa. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, saya lihat tangannya. Itu bayi di kandunganmu pakai usaha atau diem aja? Oh, bayinya usaha. Gitu. Wih, itu bayi keluar jadi Simpson ya. Itu biasanya bayi di dalam itu nggak tahu mau ngapain, betul nggak? Dan nggak perlu ngapa? Kalau dia ngapa-ngapain malah ribet.
Semangat mah, semangat mah. Nah, itu artinya dia udah keluar itu. Kalau di dalam kandungan nggak bisa ngomong, nggak bisa napas, nggak bisa bergerak, diam aja dia. Sama, kita juga begitu. Kita nggak bisa apa-apa, kita mati sampai nanti Roh Kudus melahirkan kita. Ada yang bilang amin. Nah, ketika Roh Kudus melahirkan, inilah yang disebut hidup baru. Kau memiliki roh yang baru, kau memiliki Roh Kudus. Disinilah awal pertobatan saudara. Disinilah perjalanan saudara meninggalkan hidup lamamu. Engkau mulai berubah. Dan perkataanmu juga engkau berkata, aku percaya. Aku mengaku. Kenapa? Karena udah lahir baru. Udah ada roh. Udah ada roh yang taat. Udah ada Roh Kudus. Ayat 27 kita baca kembali. Yang tadi. Kalau boleh. Yesaya 36 ayat 27. 2, 3. Roh. Roh siapa yang diberikan? Roh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan firman-Nya. Roh yang baru untuk apa? Karena roh yang baru ini roh yang daging, roh yang taat, bukan roh yang keras seperti batu. Roh yang penurut. Saudaraku, orang yang dilahirkan kembali dia menerima dua hal. Ucapkan sama-sama, saya menerima roh yang baru. Tangan gini, saya menerima roh yang baru. Dan satu lagi tangan, saya menerima apa? Roh Kudus. Roh saya dengan Roh Kudus menjadi satu. Tinggal di mana? Di dalam diri saya. Itu sebabnya Paulus berkata, akulah bait sebab roh Allah ada di dalam aku. Ada yang bilang amin? Nah, orang yang lahir baru ini, saudaraku, punya ciri. Cirinya apa? Dia langsung rindu ketemu Allahnya dan Bapaknya. Ya Aba, ya Bapa. Seperti bayi kalau lahir langsung pingin nangis. Langsung lapar. Langsung rindu dipeluk mamanya. Dipeluk bapaknya. Langsung dia pingin makan sebanyak-banyaknya. Ada bayi puasa? Ada bayi lupa makan? Enggak, kecuali sakit. Bayi itu enggak perlu diingetin kapan dia minum susu. Begitu lapar dia nangis, kenyang dia tidur, lapar dia, itu bayi. Dan bayi rohani yang baru lahir itu punya ciri, dia haus, dia haus, dia haus. Rindu cari Tuhan, rindu berdoa, rindu baca Alkitab. Saya mau kasih tahu saudaraku, saya dulu nggak tahu kenapa di jemaat saya banyak orang yang tidak rindu berdoa dan tidak rindu baca Alkitab. Saya dorong. Sekarang saya tahu mereka belum lahir baru. Orang kalau udah lahir baru otomatis haus akan Tuhan. Orang yang belum lahir baru saudaraku datang ke gereja begini. Kalau khotbah kelamaan dia bilang gini, si botak ngapain sih lama-lama. Udah muka jelek juga, pakai lama-lama. Ah itu pasti belum lahir baru itu. Tapi kalau orang yang udah lahir baru, pengkhotbahnya mukanya kayak kodok, tetap dibilang, ih Tuhan luar biasa. Saudaraku, kalau belum lahir baru, AC mati dia ngomel. Sound system jelek dia bilang, ini gereja gue tinggalin. Kalau orang sudah lahir baru, dia gak peduli loh saudara, mau AC, mau sound system kaleng gak peduli. Kenapa? Karena dia cari Tuhan. Dia rindu dengan Tuhan. Ada yang bilang amin? Orang belum lahir baru datang ke gereja cuman kenapa? Ya anak gua mesti dianterin. Gua gak mau ntar anak gua bajingan, badung, mendingan gua bawa ke gereja. Gak ada kerinduan dari dalam. Saudara kalau belum lahir baru, itu bukan karena Anda bersalah dan keras hati, bukan. Bukan saudaraku. Jadi jangan bilang, lu lahir baru lu,
jangan kerasin hati. Jangan. Orang kalau belum lahir baru itu bukan karena dia mengeraskan hati. Bayi kalau belum lahir, masa kita bilang dia keras hati? Bilang sama sebelahnya, belum waktunya. Bilang. Amin. Jadi gimana dong? Yang penting kita menjadi ibu atau bidan yang sehat supaya nanti anak itu lahir ada yang menyambutnya. Saya lahir di keluarga non-Kristen. Saya tumbuh sekolah SD, SMP, SMA. Sampai satu kali waktu saya kuliah di Tarumanegara di Grogol, semester 2, tanggal 23 bulan Februari tahun 80. Di kampus saya arsitek, di kampus saya menghina seorang siswi teman saya. Baca Alkitab di rumah, gereja, di kampus lu baca Alkitab. Karena dia rajin baca Alkitab di kampus. Suara saya gede, menggelegar, menghina dia. Saya pikir biarin dia malu. Tiba-tiba dia nengok ke saya. Sambil senyum, matanya tajam menatap saya, lalu bilang, Samiton, Jesus love you. Saudara, ketika saya mendengar kata-kata ini, tiba-tiba saya seperti ada yang membungkus saya. Saya seperti tiba-tiba ada di kepompong yang dingin. Saya nggak tahu itu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba ada satu ketenangan yang aneh. Lalu dia bilang, nanti habis kuliah, itu hari Sabtu. Habis kuliah, Samiton ikut ya ke persekutuan doa di ruangan sebelah katanya. Saya manggut, dosennya masuk kelas, saya duduk, dosennya pulang, saya dituntun ke ruangan sebelah, saudaraku. Kayak kerbau dicucuk hidung. Tadi pagi gue menghina dia, siang-siang saya dituntun. Ini perasaan aneh gak hilang. Masuk ke ruangan kelas sebelah, ada 5-6 orang duduk berkeliling gitu ya. Ada yang main gitar, nyanyi-nyanyi lagu. Karena saya bukan Kristen, saya nggak tahu mereka nyanyi apa. Yang saya kan tahu balonku ada 5 gitu kan. Ini dia nyanyi apa gitu, saya nggak ngerti. Tapi walaupun nggak ngerti, air mata saya ngalir, saudaraku. Terus ngalir, saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Setelah nyanyi beberapa lagu, lalu ada yang angkat tangan dan mulai bercerita tentang Tuhan. Saya nggak tahu apa yang dia ngomong apa, saya juga nggak ngerti persis. Tapi saya di dalam hati ada lonjakan, gue mau yang kayak gini, gue mau kayak gini. Sekarang saya ngerti dia lagi bersaksi. Ada 2-3 orang, nyanyi lagi agak lama. Terus tiba-tiba ada satu orang berdiri, pidato, semangat. Saya nggak tahu yang dia ngomong apa, tapi beberapa ayat atau kata-kata saya ingat. Datanglah padaku yang letih, lelah, lesu, kamu bait Allah katanya. Wah saya bilang, yes saya mau. Saya seperti merasakan itu ada air terjun yang masuk ke dalam diri saya, saudaraku. Sekarang saya ngerti, dia khotbah kayak sekarang saya ini, saudaraku. Saya pikir tadi dia pidato, kayak mau cetung. Lalu kemudian dia tantang, dia tanya, siapa yang mau mengalami kasih Tuhan? Siapa yang mau menjadi anak Tuhan? Siapa yang mau mencintai Tuhan? Siapa yang mau yang menerima dan percaya Yesus? Saya angkat tangan. Saya juga nggak tahu kenapa saya angkat tangan, saudaraku. Terus saya nggak tahu kenapa kepala saya dikini-kiniin, saudaraku. Sekarang saya tahu itu gereja karismatik, saudaraku. Hobi tumpangin tangan di kepala orang. Ini botak bukan hasil ditumpangin tangan ya, saudaraku. Pulang dari situ, saya nggak sadar kenapa air mata saya semua berantakan itu. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Lalu pulang dari situ saya ke terminal di Grogol. Suasana siang yang panas,
kok rasa sejuk, indah, langit tambah biru. Masuk ke bis zaman itu coba tahun 80 saudaraku ya. Itu gelantungan, diinjak dan sebagainya itu udah biasa. Dan ketika saya ada di bis, kepepet-pepet, baunya gak enak, keinjak. Saya pengen ngomong gini, Jesus love you. Jesus love you. Dalam hati pengen ngomong gitu saudaraku. Kayak orang mabok. Terus kemudian jalan ke rumah, kira-kira setengah jam, cari Alkitab. Di rumah gak ada Alkitab. Baru ingat ada Alkitab biru. Cari-cari ketemu. Buka sembarangan ya gak tahu cara bukanya, saya gak tahu isinya apa. Buka, baca. Itu kayak rakus tuh makan. Begitu saya baca, kayak kenyang gitu loh saudaraku. Gak berapa lama buka lagi, baca lagi, buka lagi. Sampai besok saya datang ke kampus, saya tanya, itu Alkitab bacanya dari mana ya? Ada apa aja itu di kitab, banyak bener sih. Lalu mulai dijelaskan. Sejak itu saya baca Alkitab jam-jaman. Tiap hari saya datang ke persekutuan doa untuk cari khotbah firman untuk saya dengerin. Dikit-dikit berlutut berdoa padahal gak tahu mau ngomong apa saudaraku. Saya tergila-gila dan jatuh cinta dengan Yesus. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami kegilaan yang model ini? Berapa banyak? Coba masih ingat gak? Angkat tangan tinggi-tinggi katakan saya. Saudara kalau engkau belum alami pernah jatuh cinta. Ada kemungkinan engkau belum lahir baru. Kapan engkau lahir baru? Karena ketika engkau datang sekolah minggu biasa aja, ke sekolah Kristen biasa aja. Satu kali tiba-tiba engkau berkata, kok gue jadi jatuh cinta ya? Kenapa Tuhan jadi begitu istimewa ya? Kenapa Tuhan kok jadi baik banget jadi mata saya, di hati saya. Kok tiba-tiba saya rindu ya? Saya mau kasih tahu, itu bukan pekerjaanmu, itu bukan pilihanmu, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena engkau dilahirkan baru. Peristiwanya bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di angkot, di mana saja. Masalahnya ketika orang yang udah lahir baru, dia butuh bidan-bidan komunitas yang merawatnya. Yang melahirkan itu Roh Kudus, yang merawat adalah tubuh Kristus. Sayangnya hari-hari ini di gereja, tidak cukup banyak bidan yang tahu caranya menolong. Makanya saya kemana-mana saya akan khotbahkan ini. Kenapa? Karena ironis saudaraku. Kalau saya tanya orang-orang di gereja, kamu ngerti kenapa kamu terpisah? Apa artinya dosa warisan? Banyak yang gak ngerti. Oh lahir baru itu dibaptis air ya Pak. Saya butuh 1-2 jam untuk memberikan pelajaran. Jadi jangan heran saudaraku, banyak orang yang lahir baru. Cuma tahan seminggu terus padam, bukan mati, padam. Apinya jadi kecil. Ada yang 2 bulan, ada yang setengah tahun. Saya pernah mewawancarai satu keluarga pendeta sama istrinya sama 3 anaknya saya bawa retreat ke puncak. Saya tanya anak-anaknya kapan kamu lahir baru dan kapan kamu dibaptis. Rata-rata umur 12 dibaptis air. Tapi ternyata belum lahir baru. Saya juga baptis air anak saya umur 12, saya pikir itu lahir baru, bukan. Dan akhirnya anak yang pertama bilang dia lahir baru umur 15. Kamu jatuh cinta? Iya, wow semangat Kak katanya. Baca Alkitab, doa, bersaksi. Bersaksi cerita tentang Yesus kepada orang lain itu kalau orang yang belum lahir baru itu enggak akan dari dalam. Cuma ditugasin oleh pendetanya. Tapi kalau engkau lahir baru, ini mulut gak bisa berhenti ceritakan tentang Yesus. Pernah ngalami seperti itu saudaraku? Nah buat saudara yang sudah padam, kasih mula-mulanya hari ini, saya mau berdoa supaya saudara berkobar kembali. Anak pendeta ini ketika saya tanya, kamu bersaksi? Yes, semangat. Tapi gak lama Kak. Berapa lama? 2 bulan. Kenapa? Habis ke kanan gak ada yang doa, ke kiri gak ada yang baca Alkitab. Ya lama-lama
Ya saya juga nggak berdoa, nggak baca Alkitab lagi Kak. Anak pendeta loh. Gereja Injili loh saudaraku. Anak yang satu lahir baru ketika umur 20. Anak yang satu lahir baru waktu di Amerika sempat jadi jangkis, pengguna narkoba dulu. Kemudian satu hari dia lahir baru. Saudaraku, semua orang menjadi Kristen itu bukan karena masuk ke gereja, tapi karena dia dilahirkan kembali. Ada seorang pengedar produsen narkoba, saya kenal orangnya, kongsi dalam bisnis saya juga. Lagi hari Jumat dia lagi mabok-mabok, dia lagi udah teler, dia pulang ke rumah, dalam perjalanan pulang itu tiba-tiba dia sadar, kenapa hidup gue begini ya? Dia sama istrinya, kenapa gue hidup begini ya? Lalu ada dorongan untuk hari Minggunya dia cari gereja. Jadi hari Sabtu dia tanya sama tetangga, di sekitar sini ada gereja enggak? Kebetulan dekat dengan Speed Plaza, saudaraku. Hari Minggu dia datang, altar call dia maju, kemudian dia mengalami sesuatu yang baru. Kapan dia lahir baru? Lagi dia pulang, bukan di gereja. Tiba-tiba dia sadar. Saudaraku, orang yang lahir baru dia tiba-tiba sadar. Ucapkan sama-sama. Seseorang dilahirkan baru, tiba-tiba dia sadar. Kalau engkau belum lahir baru, engkau gak akan sadar-sadar. Dan ketika engkau lahir baru, engkau menerima hati yang baru. Ucapkan sama-sama, menerima hati yang baru. Dan menerima apa? Roh Kudus. Saat itulah engkau jadi orang Kristen. Bayi rohani. Saat itulah engkau bisa menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Atau dalam roh dan kebenaran. Hati ke hati, roh dengan roh. Saat itulah engkau mudah melakukan firman. Gak ada pertentangan lagi. Ada pergumulan, tapi Anda setuju, cuman belum bisa aja. Tapi orang yang belum lahir baru pasti banyak perbantahan. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Orang lahir baru gak tahu gimana dia percaya aja. Allah ada Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Orang yang lahir baru ketika baca Alkitab dia mengerti. Kenapa Alkitab itu adalah rahasia kerajaan yang diberikan hanya kepada anak-anak kerajaan. Orang belum lahir baru baca Alkitab garing. Ini cerita apaan sih bolak-balik, puter-puter. Kenapa? Karena ini memang surat rahasia hanya kepada para kekasih. Engkau gak akan ngerti pesan-pesan di situ. Tapi kalau engkau lahir baru, engkau punya cara untuk memahaminya. Bapak Ibu, di rumah pasti punya bahasa rahasia ya. Sesama anggota, betul gak? Kalau ada tamu, Anda pasti punya bahasa rahasia kan. Kalau kedip-kedip gini artinya teh pakai gula. Kalau kedip-kedip gini kue bolu dikeluarin. Saya punya kode kalau sama cucu saya, sama anak saya ya. Itu punya kode-kode. Mama saya juga dulu punya kode-kode. Itu tamunya gak bakalan ngerti. Tahukah saudaraku, Allah Bapa menulis surat cintanya di dalam Alkitab hanya kepada orang yang dilahirkan baru. Engkau baru ngerti bahasa hatinya Bapa. Pagi ini saya akan tutup dengan sebuah tantangan. Kalau saudara belum dilahirkan baru, jangan salahkan dirimu. Bukan karena engkau bandel, bukan karena engkau terlalu jahat, engkau terlalu berdosa, engkau terlalu terikat. Tidak, bukan karena itu. Engkau dilahirkan baru justru untuk membebaskan engkau. Bukan Anda melepaskan diri dulu baru lahir baru, bukan. Justru Anda akan dilepaskan. Lalu kenapa Tuhan saya belum lahir baru? Ada kemungkinan memang belum waktunya. Atau ada kemungkinan hari ini ketika Anda mendengar berita ini, justru Anda akan segera mengalaminya. Di Papua ketika saya khotbah begini, ada 2 orang. Jam 2 pagi, tengah malam sebelum hari Minggu ini, dia terbangun dan nangis. Dia bilang dia gak tahu kenapa dia nangis. Waktu dia jam 10 datang ke gereja dengan khotbah saya, dia bilang saya baru tahu tadi malam saya lahir baru.
Ada satu orang lagi datang, Kak, saya jam 4 pagi tadi tiba-tiba. Di beberapa gereja yang lain berkata, saya lagi masuk pintu gereja, saya nangis terus Pak. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa selama puji-pujian aku meleleh terus. Sekarang saya ngerti, saya dilahirkan baru. Roh Kudus masih bekerja, siapa yang percaya Roh Kudus masih bekerja? Gereja Bethel ada gereja yang percaya pekerjaan Roh Kudus. Sayangnya apakah saudara siap menjadi bidan buat orang-orang yang Tuhan akan lahirkan baru. Mari pemusik kita naik ke atas. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ucapkan sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih. Yesus telah mati sebagai korban pendamaian. Sehingga saya yang terpisah boleh kembali, terhubung, terkoneksi, dan boleh bersekutu dan mengenal Allah. Bapa, bagi kami yang belum lahir baru, kiranya Engkau berkenan melahirkan kami. Kasihani kami. Kami orang berdosa, terpisah dari Allah, tidak mengenal Allah. Kami mau mengenal Engkau. Kami tidak cukup jadi orang Kristen. Tidak cukup datang ke gereja tiap minggu. Tapi kami rindu dilahirkan kembali. Bagi kami yang sudah dilahirkan, biarlah hati kami boleh berkobar-kobar lagi dengan kasih yang mula-mula. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami jatuh cinta, lahir baru, tergila-gila, haus, sungguh-sungguh rindu dengan Tuhan. Tiap saat, tiap hari kayaknya pengen berdoa terus. Taruh tanganmu di atas dadamu. Engkau yang pernah mengalaminya itu. Entah itu masih muda, entah itu baru-baru saja. Taruh tangan di atas dadamu. Saya mau berdoa khusus supaya engkau kembali berkobar dengan kasih yang mula-mula. Kau yang sudah taruh tangan di atas dada, bolehkah sekarang kau berdiri di tempat? Silakan berdiri di tempat. Ucapkan doa ini bersama-sama sebentar tanganmu tetap di dadamu. Ucapkan keras-keras, Bapa, saya rindu seperti dulu lagi. Seperti pertama kali saya dilahirkan oleh Roh Kudus. Kobarkan kembali kasih mula-mula di dalam diri saya. Supaya saya rindu bersekutu, rindu baca Alkitab, rindu bersaksi. Ampuni saya kalau ada kepahitan. Ampuni saya kalau ada kekecewaan. Ampuni saya kalau saya banyak alasan. Tapi saat ini saya mendengar firman-Mu. Saya mau ya Tuhan berkobar kembali. Kasih mula-mula itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sudah boleh duduk. Berapa banyak saudaraku yang hari ini, entah kemarin, entah minggu lalu, entah tadi pagi atau baru saja, kau merasa tiba-tiba di dalam dirimu ada sebuah jamahan Tuhan yang kau tidak pernah mengerti sebelumnya. Tapi sementara engkau mendengar firman, engkau merasa ada sesuatu yang telah terjadi. Tiba-tiba engkau menyadari bahwa betapa sepinya hidupmu. Tiba-tiba engkau menyadari betapa rindunya engkau mengenal penciptamu. Tiba-tiba engkau menyadari berdosanya dan kotornya hidupmu. Saya mau kasih tahu, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau engkau adalah orangnya,
Saya mau mendoakan Anda. Dan sebentar lagu akan dinyanyikan. Saya ingin Anda menyiapkan dirimu untuk menerima lebih jauh pekerjaan Roh Kudus. Silakan nyanyikan satu lagu. Lagu apa aja. Saya percaya ada beberapa orang di akhir tahun yang istimewa ini. Khususnya hari ini. Saya percaya di gereja ini ada beberapa orang yang baru saja dilahirkan oleh Tuhan. Silakan. Tiada yang mustahil kalau orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama nyanyikan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Saudara, berapa banyak saudara yang setelah mendengar firman ini ada pertanyaan. Saya udah lahir baru atau belum ya? Saya mau kasih tahu kalau Anda ragu ada kemungkinan belum. Tapi kalau ada di antara saudara berkata, saya pernah alami. Dan hari ini Anda dibangkitkan kembali. Dan mungkin ada yang berkata dalam dirinya, kok hari ini jadi berbeda ya? Saya mau kasih tahu, ada kemungkinan engkau sedang dilahirkan oleh Roh Kudus. Mari pejamkan mata dan tundukkan kepala. Buat saudara yang hari ini sungguh-sungguh merasa ada pengalaman yang berbeda. Tiba-tiba engkau merasa dirimu perlu Tuhan. Tiba-tiba engkau merasa dirimu sungguh-sungguh pingin ketemu Tuhan. Sudah lama engkau tertindih, terbeban, terikat dan berat. Tapi hari ini engkau tiba-tiba menjerit dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Seperti seorang bayi yang baru lahir, dia tiba-tiba nangis dan teriak. Dan kalau engkau adalah orangnya, kau taruh tanganmu di atas dadamu dan ikuti saya berdoa. Bapak, ucapkan sampai engkau dengar suaramu. Bapak, inilah saya. Saya orang berdosa. Saya lahir terpisah dari Allah. Saya rindu. Saya haus untuk tiap hari mengenal Engkau. Bapa, tolong saya. Saya tertindih. Saya terikat. Saya lelah. Saya butuh Engkau. Kasihani saya. Saya rindu
menerima roh yang baru. Saya rindu menerima Roh Kudus. Saya rindu untuk tinggal di rumah-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan melakukannya dan saya mengalaminya. Saya menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan saya percaya kalau saya lahir baru, saya bisa melihat Yesus bukan cuma sebagai guru, bukan cuma sebagai pembuat mujizat, tapi sebagai Allah penciptaku, sebagai Raja segala raja, pemilik dan penguasa hidupku. Di dalam nama Yesus. Yang percaya boleh katakan, amin. Terima kasih, saya kembalikan Tuhan. Shalom, biarlah kebaikan Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Berikut informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, anak-anak remaja diundang untuk mengikuti ibadah Special Teens pada pukul 12.30. Dan dilanjutkan pada pukul 4 sore, anak-anak diundang untuk mengikuti ibadah spesial Natal yang akan dilayani oleh Kayudi. Dan pada hari Rabu, ibadah WBI akan kembali diadakan pada pukul 5 sore. Dan untuk hari Kamis, ibadah doa ditiadakan. Dan hari Minggu, ibadah raya akan diadakan pada pukul 8 pagi dengan tema Immanuel. Pukul 10, anak-anak diundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dengan tema Raja Damai. Siangnya, ibadah teens diliburkan. Demikian ya untuk hari ini, tetap beritakan kebaikan Tuhan. Happy Sunday! Berikut adalah rangkaian ibadah Natal tahun 2025 GBI Jelambar Timur. Ibadah Raya Natal akan diadakan pada hari Kamis 25 Desember 2025. Ibadah akan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 3 sore dan sesi kedua pada pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah, wajib melakukan registrasi secara onsite yang dibuka pada tanggal 7 dan 14 Desember atau registrasi secara online yang dibuka di hari biasa Senin sampai Sabtu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 20 Desember 2025. Dan untuk anak-anak, ibadah spesial Natal akan diadakan pada hari Minggu 14 Desember pada pukul 4 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Kayudi dengan tema The Greatest Treasure. Teman-teman jangan lupa datang ke perayaan Natal Abi Jatim ya. Pada hari Minggu 14 Desember pada pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ajak teman-teman Dan keluarga Untuk merayakan sukacita Natal bersama-sama. See you. Haleluya. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kita semua boleh semakin memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samiton Panggela untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan, sore nanti untuk adik-adik sekolah minggu. Mari adik-adik sekolah minggu lambaikan tangannya. Adik-adik sekolah minggu, oke, jangan lupa ya. Tolong yang ibu-ibu jangan ikutan angkat tangan. Nanti sore jam 4
akan ada perayaan Natal untuk sekolah minggu, tapi sebelumnya akan ada games menarik di lantai 2. Ya, jadi adik-adik boleh datang dulu jam 3.20 ke lantai 2 untuk bermain sama-sama. Dan para orang tua, untuk mama papa yang anak-anaknya sudah cukup dewasa untuk beribadah secara mandiri, boleh mengizinkan anak-anaknya untuk datang ikut Natalan secara mandiri. Untuk anak-anak yang masih kecil, ya, yang masih harus dibimbing, diantar, boleh diantar ke gereja dengan catatan nanti untuk para orang tua boleh mengikuti ibadah di balkon. Baik, itu saja. Dan untuk pendaftaran Natal umum, untuk yang sesi 1 sudah kita tutup karena sudah penuh. Tapi kita masih buka untuk yang di sesi 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar, boleh nanti mendaftar setelah ibadah di lobi lantai 3 dan di lobi lantai 4. Ya, dan kapasitasnya sudah semakin menipis, tinggal beberapa tempat duduk lagi. Jadi yang belum boleh langsung mendaftar, dan masih ada kesempatan kalau misalnya mau ajak teman-teman, tetangga, saudara, keluarga yang lain, boleh ya diajak supaya kita bisa bersama-sama merayakan Natal, merayakan kasih Tuhan, merayakan cintanya Tuhan sama kita. Baik, dan gereja juga masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan amplop persembahan Natal. Boleh nanti mengembalikannya di kotak persembahan di lantai 1. Dan yang masih mau memberikan boleh meminta amplopnya kepada usher. Baik, dan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Apabila belum memiliki gereja tetap, boleh kembali mengikuti ibadah bersama dengan kami dan menjadi bagian dari Gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur. Dan itu saja yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan akan dilakukan 2 kali. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening atau scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Engkau Allah yang sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan Kau menyucikan persembahan ini, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami memberi persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, saya udah semuanya kita berdiri. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Engkau telah menunjukkan kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang panjang sabar, dan Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas, dengan kasih yang tidak pernah gagal. Hari ini kami boleh menerima kasih Tuhan, kami boleh mengalami kembali kasih kami mula-mula, di mana Allah menyentuh, menjamah hati dan kehidupan kami. Dan sejak saat itu hidup kami tidak sama lagi. Biarlah kami boleh memelihara kasih-Mu di dalam hati dan kehidupan kami Tuhan.
Jadikanlah kami orang-orang yang setia. Jadikanlah kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini biarlah terang firman Tuhan boleh menerangi hati kami, setiap jalan kami. Sehingga ketika kami berjalan melangkah, kami boleh berjalan melangkah di dalam setiap janji dan rencana Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samiton yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau pakai kehidupannya, keluarganya, pelayanannya dimanapun ia berada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami, biarlah Allah mengaruniakan bagi setiap kami iman untuk terus memandang Kristus dan berjalan di dalam kebenaran, memegang teguh kebenaran untuk kami bisa tetap bersaksi menjadi terang, menjadi garam. Sekalipun pergumulan permasalahan kami masih ada, biarlah kami menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir, mungkin kami berada di dalam kelemahan fisik, di dalam kondisi sakit. Saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Dan kami menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah saat ini, setelah kami keluar dari tempat ini, kami siap untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Untuk menceritakan kasih Tuhan, untuk menceritakan karya Kristus yang sudah bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu ya Allah. Engkau memberkati setiap studi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan dengan kekuatan yang kami terima dari Allah, Tuhan jadikan kami berhasil. Dan Tuhan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menerangi hatimu dengan firman-Nya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, berjalanlah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan perjalananmu, apapun yang engkau kerjakan Tuhan akan jadikan berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyir. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia,
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar